Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dari kitab Roma 13 ayat 11. Dikatakan begini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari persiapkan diri, karena kondisi saat ini kita melihat, khususnya era globalisasi, sepertinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Waktunya kita berbenah, waktunya kita bersiap-siap, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jangan sampai kita tertinggal di dunia ini. Wahyu pasal 3 ayat 10 berkata, Yesus berkata, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan meluputkan engkau dari hari pencobaan yang akan datang, yang mencobai seluruh manusia di bumi. Kalau kita mendengar itu, kita membaca itu, kira-kira apa ya maksudnya? Memang kalau dilihat sekarang, zaman ini sudah sangat-sangat diambang kedatangan Tuhan. Banyak tanda yang sudah digenapi lewat firman Tuhan. Perlindungan Tuhan itu ada 3. Pertama, Tuhan melindungi kita dengan cara kita dipanggilnya, alias meninggal. Alkitab mencatat bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena mereka akan beristirahat dari lelah mereka. Yang kedua, perlindungan Tuhan itu bagi kita, Dia akan mengangkat kita dengan mengubahkan kita sekejap mata, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Kita tidak semua mati, kata Rasul Paulus, tapi akan diubahkan sekejap mata. Yang ketiga, ayat pendukungnya adalah 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Pada waktu sangkakala Allah berbunyi, maka yang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu bangkit. Setelah itu baru kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan naik ke angkasa, menyongsong Tuhan di angkasa. Perlindungan yang ketiga yang kerap kali dicatat dalam kitab Wahyu, seperti jemaat di Smyrna, setia sampai mati. Barangkali inilah yang sering atau yang banyak nanti dialami manusia, akan masuk dalam zaman antikristus, zaman di mana aniaya besar terjadi. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri sejak sekarang ini, supaya kita boleh bersama-sama mengalami kehidupan kekal surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada perbedaan orang kaya orang miskin nantinya, semua akan sama. Kalau sudah di zaman antikristus itu, kecil kemungkinan
orang akan bertahan setia. Itu sebabnya kita harus beribadah terus kepada Tuhan untuk memperbaiki diri, membangun iman kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Doakanlah keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu sejauh mungkin, sehingga mereka juga diselamatkan nantinya. Malam ini itu saja menjadi perenungan bagi kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.